Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 2 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita menikmati berkat-berkat Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan, sebelumnya kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bertemu kembali dalam program kami membaca Alkitab setiap hari. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, tema bagi kita pagi hari ini, semua manusia ada dalam kuasa dosa. Semua manusia ada dalam kuasa dosa. Saya bacakan dari Kitab Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Sekali lagi saya baca kalimat terakhir, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Dalam renungan kita pagi hari ini, dalam bacaan Alkitab kita pagi hari ini, Rasul Paulus menegaskan berulang-ulang bahwa semua orang telah berdosa, semua orang ada dalam kuasa dosa, semua orang telah tercemar oleh dosa. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14 mengatakan, tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa telah mempengaruhi manusia, mencemari hati manusia, yang mempengaruhi seluruh anggota tubuh manusia. Sehingga tidak seorang pun manusia yang dapat berkata, tidak seorang pun manusia yang dapat menyatakan dirinya layak di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun manusia yang dapat menyatakan dirinya layak di hadapan Tuhan. Orang Yahudi yang membanggakan Taurat, ternyata mereka pun tidak membuat mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Taurat juga tidak membawa mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Atau ada juga mungkin yang berpikir, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya banyak bersedekah, saya banyak beramal. Bagaimana itu semua? Saudara yang kasih Tuhan, tolak ukur keberdosaan seseorang bukan diukur dari penilaian manusia, melainkan berdasarkan firman Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menilai manusia berdosa apa tidak. Jadi bukan berdasarkan penilaian kita. Ayat yang ke-10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Terus bagaimana manusia dapat lepas dari kebinasan kekal? Orang berdosa sudah pasti binasa, sudah pasti akan menikmati kebinasaan kekal. Tetapi bagaimana saudara? Ayat yang ke-27-28 dikatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Alkitab jelas mengatakan kepada kita pagi hari ini bahwa manusia dibenarkan karena iman. Karena iman, bukan karena melakukan kesalehan, melakukan kebaikan, melakukan amal. Bukan itu saudara, tetapi berdasarkan iman. Iman kepada siapa? Yaitu beriman kepada pengorbanan Kristus di kayu salib yang menanggung dosa umat manusia. Nah, itu saudaraku, beriman kepada pengorbanan Kristus di kayu salib yang menanggung dosa umat manusia.
Itulah yang membuat kita, saudara, terbebas dari dosa. Kita boleh layak di hadapan Tuhan, yaitu karena iman. Ketika kita beriman akan pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita mendapatkan anugerah keselamatan. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, semua manusia ada dalam kuasa dosa. Maka itu saudara, kita butuh pengorbanan Kristus. Kita butuh menerima pengorbanan Kristus di kayu salib supaya kita ini beroleh pembenaran dari Allah. Hanya itu jalan satu-satunya, saudara. Kesalehan, amal yang banyak itu tidak akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, terimalah pengorbanan Kristus, terimalah Yesus dalam hidupmu, maka anugerah keselamatan akan diberikan dengan cuma-cuma. Memang saudara, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kita supaya hidup kita ini menjadi terang, supaya hidup kita ini menjadi garam, supaya hidup kita ini disenangi oleh banyak orang. Amin. Tetapi untuk berkenan di hadapan Tuhan hanya satu, kita percaya kepada pengorbanan Kristus yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kiranya memberkati kami, kiranya meneguhkan iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.